Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini atas izin Allah kita sama-sama dapat bertemu dan berkumpul, dan kali ini dalam rangka milad ke-1 Rapin Home sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj. Hari ini saya hadir dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, bahkan hampir saja tidak jadi berangkat karena kesehatan yang belum terlalu menunjang. Tetapi saya bersyukur akhirnya dapat berangkat juga, dan mudah-mudahan acara ini menjadi obat buat kita semua. Saya juga bersyukur bahwa telah berdiri Rapin Home yang kita harapkan bukan saja bisa menjadi wadah kebersamaan, tetapi juga bisa menjaga dan membantu antara sesama kita di tanah perantauan ini. Saudara sekalian, sebelum saya memulai menyampaikan tausiah untuk ketenangan suasana, kita salawatan dulu ya. Kita ikuti sama-sama pembacaan salawat Badar dipimpin oleh Ibu Hajah Siti Khalilah Zainuddin MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara tausiah dilanjutkan, marilah sama-sama kita bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah.
بأهل البلد يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة Iya, demikian kita sudah sama-sama baca sholawat Badar dipimpin Ibu Hajah Siti Lila. Beliau adalah anak dari mertua saya. Baik, Ustaz sekalian, ada tema itu menggapai kemenangan dengan modal takwa. Isra dan Mi'raj. Kalau ada kebahagiaan paling tinggi dalam hidup ini, itu tidak lain adalah bertemu dengan Allah. Masuk istana negara itu nikmat, tapi ketemu presiden lebih nikmat. Bahkan tidak lengkap masuk istana tidak ketemu presiden. Masuk surga itu nikmat. Bertemu Allah jauh lebih nikmat. Di puncak Isra dan Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan Allah. Sebuah karunia yang belum pernah diberikan kepada seorang makhluk pun. Tapi kebahagiaan ini diawali dengan sederetan
ujian, cobaan, gemblengan, kepedihan. Kenapa? Kepanasan, kehujanan, kedinginan. Di puncak itulah dikaruniakan peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Setelah diuji, digembleng, digojlok, ditempa dengan berbagai macam kesulitan, Rasulullah dikaruniai oleh Allah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, Isra dan Mi'raj. Ini artinya apa? Hidup ini keringat. Hidup ini perjuangan. Perjuangan itu pengorbanan. Siapa yang mau hidup harus berjuang. Siapa yang mau berjuang harus berkorban. Takut berkorban, tidak usah berjuang. Tidak mau berjuang, silakan berhenti hidup. Mati. Ini kan meninggalkan kampung halaman, pengorbanan. Jauh dari orang-orang tersayang, tidak mudah itu. Enak-enaknya di kampung orang. Nah, enak di kampung sendiri. Ini perjuangan, ini pengorbanan. Dan agama memberikan penghargaan. Rasulullah bersabda, Innallaha yuhibbul 'abdal mu'tarif. Allah mencintai hamba-hambanya yang mau bekerja. Wa man kadda ala iyalihi. Siapa orang yang peras keringat banting tulang untuk menghidupi keluarganya, kana kal mujahid fi sabilillah. Dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu, apa yang dicontohkan Isra dan Mi'raj, jangan takut menghadapi kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik gelap, insya Allah ada terang. Di balik hal-hal yang menyakitkan, mudah-mudahan ada hal yang menyenangkan. Inilah pelajaran pertama dari Isra dan Mi'raj. Menghadap Allah, karunia yang luar biasa. Tapi diawali dengan sederetan ujian, cobaan, gemblengan. Lulus Nabi kita menghadapi semua itu, dipanggil oleh Allah mendapat karunia, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama. Yang kedua, sebelum berangkat Isra dan Mi'raj, baginda Rasul dibawa ke tepi sumur Zam-Zam. Dibersihkan hati Nabi, bukan karena kotor, tapi yang bersih ditambah menjadi lebih bersih. Lalu dipenuhi hati Nabi dengan 3 hal, iman, ilmu, dan hikmah. Ini juga pelajaran. Nabi akan berjalan jauh menghadap Allah. Sebelum berangkat, beliau dibekali lebih dahulu. Bekalnya 3, iman, ilmu, hikmah. Kita dari Indonesia berangkat jauh ke Hong Kong. Katakan ini perjalanan panjang. Juga harus punya bekal. Bekal yang paling baik itu 3. Iman, ilmu, hikmah. Mari kita lihat. Bekal yang pertama, iman. Ini fondasi. Bangunan aman kalau fondasi kuat. Bangunan rapuh kalau fondasi tidak kuat. Kemanapun kita pergi, fondasi hidup kita adalah iman. Dengan bekal iman, kehidupan kita punya fondasi yang kuat. Apalagi hidup di rantau itu memang tidak mudah. Tapi sebenarnya secara hakikat, semua kita perantau di bumi Allah ini. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Oleh karenanya, bekali diri dengan pertama iman.
Dengan iman di hati, kita seperti ikan. Tahu ikan? Ikan itu di laut itu. 3 tahun terendam di air asin, tidak ikut jadi asin. Benar? Kapan? Kalau dia hidup. Kalau mati terserah keadaan. Digaremin, asin, diasamin, itu namanya ikan mati. Tapi kalau ikan hidup konsisten. Biar 3 tahun terendam di air laut yang asin, dia tidak ikut menjadi asin. Kalau ikan hidup. Orang yang punya iman, jiwanya hidup. Kalau jiwanya hidup dimanapun dia tinggal, dia tidak akan bisa diasam garamin orang. Ngomong Pak. Saya lagi cerita apa tadi? Ikan. Makanya waktu sekalian di Hongkong ini jadilah ikan hidup. Ya. Jangan mudah diasam garami oleh lingkungan. Dan itu bekalnya harus iman. Ya. Amin. Biar kita di sini tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang kenal. Tapi kalau ada iman di hati, tidak ada yang tahu mas. Allah tahu loh. Tidak ada yang lihat. Allah lihat loh. Kita cuma berdua. Yang ketiga Allah. Ini penyakit kita sekarang ini kan namanya kudis. Tahu kudis? Kurang disiplin. Ini kudis, sumbernya kuman. Tahu kuman? Kurang iman. Bisa timbul kudis kalau ada kuman. Kurang disiplin karena kurang iman. Disiplin yang paling tinggi itu apa? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri. Yang kedua Allah. Saya berdua. Yang ketiga Allah. Tidak ada seorang pun tahu. Allah tahu. Itu sumber segala disiplin. Jangan seperti anak muda naik sepeda motor, lampu merah nyodok terus. Dicegat sama polisi. SIM-nya ada Pak. STNK ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu jawaban kudis. Kurang disiplin karena kuman. Kurang iman. Jadi modal utama dalam hidup ini kalau mau meraih kemenangan adalah iman. Biar di sekitar saya banyak minuman keras. Biar di sekitar saya banyak pergaulan bebas. Biar di sekitar saya banyak makanan-makanan haram. Saya ikan hidup. Tidak akan mudah diasam garami oleh lingkungan. Tapi kalau ikan mati, ketemu babi. Ketemu minuman keras ikut. Namanya ikan mati. Tidak ada iman duduk di hatinya. Nah, dengan bekal iman ini, pertama lahir disiplin tadi. Kan ajaran agama itu intinya disiplin. Syahadat itu disiplin keyakinan. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau demikian, saya tidak akan menyembah kecuali Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan mengadu kecuali hanya kepada Allah. Itu kekuatan paling dahsyat. Itu kemerdekaan yang luar biasa. Saya bersandar ke tiang. Tiangnya roboh. Saya jatuh apa tidak? Saya bersandar ke tembok. Temboknya ambruk. Saya jatuh apa tidak? Kan sama saja. Saya bersandar sama orang kaya. Dia jatuh miskin. Saya selesai. Saya bersandar kepada jenderal. Dia pensiun. Saya tamat. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, itulah kekuatan yang paling dahsyat. Adapun isi hidup ini kan titipan saja. Saya nggak lihat, tapi kalau di negeri kita, tukang parkir, tahu tukang parkir? Tukang parkir itu hidupnya paling tenang. Coba lihat, tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong.
Tenang lagi. Iya, Orang parkir. Biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tak pernah sombong. Bentar dulu belum selesai. Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang. Mobil banyak, nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Oh itu bukan miliknya, pasti. Cuma satu catatan yang perlu kita pelajari. Tukang parkir tidak merasa memiliki, cuma merasa dititipi. Ini loh yang penting. Merasa dititipi saja. Kita ini kan sekedar dititipi. Yang nitip itu adalah Allah. Maka titipan harus dijaga baik-baik. Yang kedua, titipan tidak boleh bikin kita jadi sombong. Seberhasil apapun kita, itu tetap titipan Allah. Titipan tidak pantas membuat orang menjadi sombong. Karena itu, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tempat kita bersandar hanya Allah Subhanahu. Itulah ketenangan, itulah kemerdekaan, dan itulah kekayaan. Hanya tempat bersandar kepada Allah Subhanahu. Jadi apalagi tuh kalau kita puasa di pesantren kan godaannya tidak banyak. Yang itu daerah aman. Jadi maksud saya apa? Kalau di sini kita teguh, kuat berpegang kepada iman, itulah jihad. Itulah perjuangan yang luar biasa. Karena kita berada di sebuah daerah yang godaan begini banyak. Dan masyarakat yang serba ada, biasanya cenderung menjadi masyarakat yang serba boleh. Nanti sepulang dari sini, ingatkan pesan saya tadi bahwa harus iman itu jangan sampai ketinggalan di kampung. Harus dibawa ke sini. So, kalau imannya ketinggalan di kampung, nggak dibawa ke sini, nanti jadi ikan mati. Jadi pesan saya yang pertama tadi, pulang dari sini nanti ingat, saya ikan hidup. Saya ikan, biar di sekitar saya banyak minuman keras. Biar di sekitar saya banyak pergaulan bebas. Biar di sekitar saya banyak makanan-makanan yang tidak halal. Tapi saya ikan hidup. Tidak akan mudah diasam garami oleh lingkungan. Jadi bekal yang paling baik adalah iman. Yang kedua ilmu. Ya, ilmu yang menyangkut bidang dan tugas pekerjaan kita masing-masing. Beramal tanpa dasar ilmunya. Bekerja tanpa semangat profesionalnya, maka pekerjaan itu tidak akan sampai kepada yang kita harapkan. Karena itu, sambil bekerja, kita juga terus belajar. Sambil bekerja, kita terus juga mencari ilmu dengan membaca, melihat, membanding, dan seterusnya. Yang ketiga, hikmah. Hikmah itu sikap hidup bijaksana. Dengan sikap hidup bijaksana, kita dewasa menghadapi keadaan. Sebab Rasulullah di Masjidil Aqsa sana diberikan oleh Jibril 2 gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata malaikat Jibril, pilih Muhammad mana yang kau mau. Nabi tidak ragu-ragu memilih gelas yang berisi air susu. Dengan bismillah beliau minum. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Ini pun yang kita hadapi setiap hari. Setiap hari kita selalu berhadapan dengan arak dan susu. Benar dan salah. Hak dan batil. Ma'ruf dan munkar. Kita dengan sikap bijaksana, hati-hati jangan sampai salah pilih. Dulu tahun berapa saya lupa, ada lagu Gombloh kalau nggak salah ya. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu kondisinya tidak sulit memilih karena alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ambil yang di kiri? Goblok amat. Si amat saja tidak goblok. Madu di kanan, racun di kiri. Bukan pilihan sulit ketika alamat jelas.
Yang sulit itu kalau alamat tidak jelas, madu di mana, racun di mana. Malah lebih celaka sekarang ini, banyak racun bermerek madu. Kita terpedaya, kita terpesona lantaran mereknya madu, padahal isinya racun. Nah, itu sebabnya Ukti tinggal di sini harus punya radar yang kuat, jangan sampai salah pilih, salah melangkah. Memang kesalahan hari ini tidak mengakibatkan dosanya lalu kelihatan mukanya benjol, tidak. Kesalahan seperti ini akan mengakibatkan penyesalan di masa yang akan datang. Karena itu, dengan mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj, bekali hidup. Dan bekal yang paling baik, pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga sikap hidup yang bijaksana. Ini pelajaran kedua dari Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, pemandangan-pemandangan yang diberikan penglihatan kepada Nabi sepanjang perjalanan dan pulang dari Isra dan Mi'raj adalah potret kehidupan di masa sekarang. Semuanya menjadi contoh buat kita bersama. Ada Rasulullah melihat seorang yang kukunya terbuat dari tembaga panjang-panjang, mencakar-cakar mukanya sendiri. Hancur mukanya itu, dibaikan lagi, dicakarnya lagi, hancur lagi, terus-menerus seperti itu. Rasul bertanya, Jibril, ini apa? Muhammad, itu potret umatmu yang suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Tukang fitnah, tukang gosip, suka mengada-ada, jelek-jelekin temannya sendiri. Sepenanggungan, sebangsa, setanah air. Harusnya kan saling menjaga, bukan saling memburukan, bukan saling memfitnah, bukan saling mencari-cari kejelekan orang lain. Tukang fitnah itu nanti bukunya terbuat dari tembaga panjang, mencakar-cakar mukanya sendiri. Na'udzubillah. Lalu ada pula orang yang perutnya itu sebesar rumah, diseret-seret hancur, dibuat lagi baik, diseret lagi hancur lagi, dan terus menerus seperti itu. Kata Malaikat Jibril, itu contoh umatmu yang waktu di dunia suka makan riba, suka makan harta anak yatim, memakan harta-harta dengan cara yang zalim. Mereka nanti nasibnya akan seperti itu. Ada lagi orang yang lidahnya menjulur panjang, digunting, putus, dibuatkan lagi, digunting lagi, dan seterusnya. Kata Jibril, itu contoh umatmu yang waktu di dunia tukang provokasi, provokator, tukang fitnah, suka bakar sana, bakar sini, panasin sana, panasin sini. Orang kepanasan, kebakaran, biang setannya dia itu. Itu nanti lidahnya terjulur-julur seperti itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeknya, itu semua merupakan potret. Tidak ada satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak berakibat di akhirat nanti. Tidak ada satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Ini semua pelajaran buat kita agar hati-hati. Karena sekecil apapun perbuatan kita sembunyikan dari orang lain, tetap saja akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini menyebabkan kita harus berhati-hati. Buat ukti yang ada di Hong Kong ini, potret hidup adalah perantau, itu sangat kelihatan. Kalau nanti pulang kampung, orang akan tanya apa tidak? Tanya apa sih hasilmu di rantau? Sama saja kalau nanti kita pulang menghadap Allah, akan diminta tanggung jawab apa kerjamu waktu kamu hidup di dunia. Kok pulang ke akhirat tak bawa apa-apa? Ngapain kamu waktu di Hong Kong? Ngapain kamu waktu di dunianya?
kok pulang ke akhirat tidak bawa apa-apa. Ini sebuah potret yang jelas tentang perjalanan hidup kita bersama. Nah, jadi saya melihat dalam menggapai kemenangan dengan ketakwaan ini, tema ini ada sebuah gambaran. Kita mau meletakkan keberhasilan dunia bukan pada harta, bukan pada kedudukan yang tinggi, tapi justru pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Saya sering bilang di negeri kita itu sapi yang mahal itu yang gemuk, karena harga sapi pada dagingnya. Makin gemuk sapi makin mahal harganya. Tapi ada loh burung perkutut harganya lebih mahal dari sapi. Ada apa tidak? Padahal burung perkutut dagingnya sedikit sekali. Kenapa harganya bisa lebih mahal dari sapi? Karena harga burung perkutut tidak pada dagingnya, tapi pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Silakan bersaing dengan sapi. Allah Maha benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepadanya. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Disitulah kemenangan, yaitu pada kesanggupan melaksanakan yang diperintah dan kemampuan menjauhi yang dilarang. Nah, kalau melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan, tapi kalau menjauhi yang dilarang mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Jauhi yang dilarang olehnya mutlak. Jangan dibalik, tinggalkan jauhi yang dilarang semampu kamu. Enak kalau gitu. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah. Sholat, nggak bisa berdiri, boleh duduk sesuai kemampuan. Nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring, nggak bisa berbaring, pakai isyarat. Nggak bisa pakai isyarat, sholat dalam hati sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan, menjauhi yang dilarang harus mutlak. Jadi dengan iman kita bisa mengantisipasi keadaan. Dengan iman kita punya rem dalam kehidupan ini. Seperti sekalian, jadi kemenangan hakiki yang mau dicapai adalah kemenangan dengan bekal takwa. Bahwa kita berhasil, alhamdulillah. Rasulullah SAW mengajarkan orang bahagia itu pertama darun wasi, punya rumah biar bagus asal besar. Di mana rumah kita? Ini. My heart is my home. Hatiku itu rumahku. Kalau hati luas, rumah yang kecil besar rasanya. Tapi kalau hati sempit, rumah yang besar kecil jadinya. Kalau rumah kecil hati sempit, kiamat namanya. Orang yang hatinya sempit biasanya tidak bisa mensyukuri nikmat. Lebih celaka, tidak senang lihat orang lain dapat nikmat. Nah, orang seperti ini susah gemuk. Mati, Sudah tidak bisa mensyukuri nikmat, tidak senang lihat orang lain mendapat nikmat, susah gemuk ini. Saya mau bilang, senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang itu sama sakitnya. Senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang itu sama sakitnya. Lihat orang senang susah, lihat orang susah senang, sakit itu. Sakitnya. Jadi bahkan kata orang-orang tua dulu, orang kaya itu apa sih? Yang mobilnya banyak? Belum tentu. Yang rumahnya bertingkat? Belum tentu. Yang pangkatnya tinggi? Belum tentu.
orang kaya itu orang yang hidupnya cukup. Orang yang hidupnya cukup. Biar punya bank. Kalau masih kurang, belum kaya itu orang. Biar mobilnya 10, kalau masih kurang, belum kaya itu orang. Biar punya sepeda, kalau sudah merasa cukup, sudah kaya itu orang. Nah, yang sulit kan mengukur mau dengan mampu. Mau kita jalan lebih dulu. Mampunya baru nyusul belakangan. Kalau mau dan mampu jalan beriringan, insya Allah ada keseimbangan dalam hidup ini. Jadi kalau mau bahagia, harus punya hati yang luas. Hati akan luas, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yakinlah bahwa ukti tidak pernah sendirian tadi itu. Saya sendiri, yang kedua Allah, saya berdua, yang ketiga Allah. Tidak seorang pun tahu, Allah tetap tahu. Dengan ada iman di hati, kita tidak pernah kesepian. Karena ada Allah dalam kehidupan kita. Inilah kekayaan yang paling dahsyat. Inilah kemerdekaan yang paling pribadi. Jadi, yang kedua orang bahagia itu, misbahun mudhi, punya lampu yang terang. Artinya punya kebaikan yang banyak. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Nah, dengan sesama kita, walaupun barangkali dalam keseharian kita sibuk dengan kerja masing-masing, tapi paling kurang seminggu sekali bisa berkomunikasi, ini menimbulkan suasana keakraban dan kebersamaan. Itu yang terpenting. Yang ketiga orang bahagia adalah markabun syari', punya kendaraan yang cepat. Artinya punya pergaulan yang luas. Banyak teman, tidak picik wawasan, dan melihat persoalan dalam skala yang luas. Yang keempat, zaujatun salihah, ya, punya rumah tangga yang sakinah, dan kelak kita pun berjuang untuk kepentingan keluarga. Saya kira sekali lagi saya berangkat dan bicara dalam kondisi kesehatan yang tidak begitu menunjang, sangat mengecewakan memang. Tetapi dari awal pun dalam komunikasi dengan panitia, yang penting Pak Kiai bisa berangkat, bisa hadir, sehingga kami tidak dianggap bohong oleh teman-teman. Dalam konteks itulah saya berusaha untuk hadir. Bahkan mestinya sore ini pun saya mau kembali ke Jakarta, tapi ditunda besok pagi karena akan mengisi season keduanya nanti untuk teman-teman kita yang dapat season kedua. Saya berharap pada kesempatan lain kita bisa jumpa lagi dalam suasana kesehatan saya yang lebih baik. Aku pengen ke rumah sama. Jadi ini ya, ada teman-teman kita yang bapaknya lagi meninggal, jadi minta doanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tumini dari Malang, Jawa Timur. Kepada Bapak Kiai Haji yang saya hormati, di kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang telah lama saya tunggu-tunggu, di sini saya hanya mohon doa dari Bapak Kiai yang kami tujukan. Yang pertama, untuk semua keluargaku yang ada di Indonesia, semoga tentram, damai, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, yaitu putri kami bernama Rosiatul Muqwadah, yang pada hari ini sedang melangsungkan ijab kabul dengan Haji Lukito. Mudah-mudahan pernikahan mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Dan kepada Bapak Kiai, atas doanya saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satunya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong minta Pak
didoakan telah meninggal dunia adik kami nama Rubani tanggal 6 bulan 6 2008, dan yang kedua adalah bapak kami Tukban wafat tanggal 22 bulan 6 2008, dan yang paling akhir ibu kami yang sedang sakit, Ibu Supia, dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dipersorry ya, karena waktunya nih ya agak mepet, jadi saya bacakan satu untuk jamaah ya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Kiai Haji Jainuddin MC. Ana Mistini, mohon doanya mudah-mudahan tahun 2009 bisa berangkat haji dari Hong Kong. Mudah-mudahan semua apa ini? Baik di dunia maupun di akhirat, jadi diberi ketabahan dalam bimbingan kedua putra putri kami yang telah yatim. Ini berada di pondok pesantren. Alhamdulillah sudah selama 7 tahun menuntut ilmu. Juga mohon doa restunya supaya putra putri anak sabar lancar menuntut ilmu, baik di pondok umum juga di sebenarnya. Terima kasih. Ya, cuma itu saja. Kami akui dan juga mengucapkan. Ya, makasih. Ya, kita jamak saja. Kita awali dengan Fatihah untuk yang disebutkan tadi, lalu untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kekuatan iman. Yang sedang sakit di antara kita disembuhkan Allah. Yang punya hajat di antara kita dikabulkan Allah. Yang punya masalah di antara kita diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق. اللهم إنا نسألك السلامة الدائمة، نسألك العفو والعافية، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lihat. Terima kasih. Semoga yang bermimpi nanti bisa pada kita ya, di kota. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua ya. Dan alhamdulillah doa telah kita panjatkan bersama.